Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Sampes. Alhamdulillah ya, kita semua bisa berkumpul di sini pada kesempatan kali ini. Kita bertemu di webinarnya Mawas, tim Mawas, dengan topik budaya, agama, dan identitas bangsa. Terima kasih semuanya atas kehadirannya, terutama kepada para narasumber kita, yaitu Pak Gede Rake dan juga Kang Wawan. Adapun beliau-beliau ini adalah pemerhati budaya dan juga keberagamaan di Indonesia dan terutama di Bandung ya. Selamat datang Om Rake dan Kang Wawan. Terima kasih Pak Nita. Ya, selamat ketemu. Oke. Jadi untuk webinar kali ini saya akan memberikan kata pengantar sedikit. Agama dan budaya adalah hal baik yang memiliki tujuan luhur bagi kemanusiaan. Namun kadang hubungan antara keduanya itu kurang harmonis, bahkan bisa saling merecokin ya. Kayak kemarin ini kejadian ada yang mengatakan wayang itu adalah haram gitu ya, dan jadi harus dimusnahkan. Padahal kan wayang itu adalah kebudayaan kita dikagumi oleh orang-orang dari luar Indonesia justru. Dan juga ada contoh-contoh lain yang kemarin terjadi, seperti misalnya penghilangan patung-patung dan sebagainya. Lalu bagaimana sesungguhnya hubungan agama, kebudayaan, hubungan antara kebudayaan dan keberagamaan? Bagaimana identitas bangsa itu dibangun di atas keduanya? Apakah keduanya dapat berjalan beriringan untuk mengawal peradaban kita? Dan apakah keduanya dapat menciptakan tradisi bangsa yang mencerdaskan dan mencerahkan? Oke, kita langsung aja ke Kang Wawan. Kang Wawan, mungkin ada beberapa patah kata yang ingin Kang Wawan sampaikan di Zoom kita kali ini. Silakan. Oh, Kang Wawannya ini ya? Halo, Kang Wawan. Atau mungkin Om Rake dulu aja kali ya? Bentar. Jangan Wawan bisa. Wawan ada. Ya, maaf. Wawan ada, jangan. Ya. Jangan sudah langsung ya gimana. Sabar. Oke, Kang Wawan. Mungkin bisa Kang Wawan ini mulai sebelum Pak sebelumnya. Oke, Tanita, terima kasih. Ini mohon maaf nih, saya sedang di Unpar, di Universitas Katolik Parahyangan, karena setelah ini ada fokus grup diskusi juga dengan teman-teman imparsial tentang keamanan negara non-militer, perspektif kebudayaan. Jadi saya ikut di student center-nya, tapi mudah-mudahan suara saya jelas ya Teh ya. Kalau suara Tanita agak putus-putus di saya. Oke. Saya sambil menunggu acara ini berlangsung, mikir-mikir saya harus berbicara perspektif apa. Tapi karena saya kebetulan ABG, anak buah Gus Dur, jadi saya nanti akan berbicara perspektif Gus Dur. Karena Gus Dur pernah menulis sejumlah 34 artikel di tahun 80-an, tahun 84 sampai 86, itu ada 34 artikel Gus Dur dengan tema kebudayaan. Judul besarnya adalah Pribumisasi Islam. Jadi nanti kita cerita. Tapi sebelum saya menuju Gus Dur, ada 3 cerita yang ingin saya sampaikan. Waktu SMA saya rajin mendatangi satu perpustakaan masjid di Bandung dan saya buka majalah-majalah di situ. Kalau nggak salah nama majalahnya As-Sunnah.
di kolom tanya jawab ada pembaca yang bertanya, Ustadz, saya ingin bertanya, kalau saya punya tenaga dalam, apakah tenaga dalam saya itu dari Allah atau bukan? Kemudian menarik Ustadznya menjawab seperti ini, akhi, kalau tenaga dalamnya diperoleh atas dasar Al-Quran dan hadis, itu pasti tenaga dalamnya dari Allah. Tapi kalau tidak berdasar kepada Quran dan hadis, itu pasti tenaga dalam dari setan. Nah, saya juga tidak mengerti apa tenaga dalam yang berasal dari Al-Quran dan hadis, karena setahu saya tenaga dalam itu dari olah nafas gitu. Nah, peristiwa kedua, saya juga ikut satu pengajian di masjid di daerah KPAD Geger Kalong. Ada mustami nanya ke seorang ustadz, Ustadz, saya ini rajin mandi, apakah itu berpahala buat saya atau tidak? Nah, ustadz itu lalu menjawab hampir mirip dengan tadi. Kalau Anda mandi berdasarkan Al-Quran dan hadis, maka mandi Anda mendapatkan pahala. Tapi kalau Anda mandi hanya sekedar mengikuti kebiasaan masyarakat, maka mandi Anda tidak ada pahalanya. Saya menceritakan dua hal ini sebetulnya bukan cerita itu, tapi menceritakan bahwa saya juga sebetulnya sering ke masjid dan sering baca di perpustakaan masjid. Tidak hanya di Unpar sebetulnya Kang Dimas. Nah, tapi dua peristiwa itu menarik ya. Bagaimana tenaga dalam yang sesuai dengan Quran dan hadis. Bagaimana mandi yang sesuai dengan Quran dan hadis dan bukan kebiasaan masyarakat. Dari situ saya menyadari, itu usia saya waktu itu masih SMA. Dan saya menyadari ternyata di masyarakat itu ada dikotomi yang lumayan tegas antara mana agama dan mana kebudayaan. Yang paling ekstrim mungkin seperti yang tadi Teh Nita sampaikan, sampai menyatakan bahwa wayang itu haram, sampai melakukan penendangan terhadap sesajen. Itu nggak tahu apakah ada hubungannya karena tidak ikut Piala Dunia sehingga yang ditendang sesajen, bukan bola. Nah, tapi saya ingin cerita setelah beberapa cerita tersebut, lalu kita kan bertanya apa itu agama dan apa itu kebudayaan. Nah, apa itu agama, mungkin Ustadz Dimas akan jauh bisa lebih menjelaskan dibanding saya, tapi saya akan coba mengutip apa itu definisi kebudayaan. Edward Tyler pernah bilang bahwa kebudayaan itu sistem pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, kemampuan, kebiasaan di masyarakat. Kemudian Malinowski bilang bahwa kebudayaan itu adalah upaya manusia menghadapi tantangan alam. Misalnya dikasih gempa, manusia pindah rumahnya ke pohon. Rumah di pohon, ada kemarau, goyang-goyang, pindah ke gua. Gua kebanjiran, pindah bikin rumah panggung. Rumah panggung kurang permanen, bikin rumah permanen. Nah, budaya itu upaya bagaimana manusia mengatasi problematika semesta. Dinosaurus besar, tapi karena tidak punya kemampuan berpikir, kemampuan bertahan hidup, maka sekarang punah. Hanya spesies manusia yang bisa bertahan karena manusia itu berbudaya. Nah, jadi kalau kita melihat seperti itu, ternyata budaya itu erat kaitannya dengan akal pikiran. Nah, kalau budaya erat kaitannya dengan akal pikiran, maka budaya itu menjadi ciri khas manusia. Seperti kata Sun Yat-sen, beda manusia dengan binatang, manusia baca buku, binatang tidak. Karena baca buku butuh pikiran. Nah, Sun Yat-sen bilang, bedanya manusia dengan binatang itu manusia baca buku, tapi binatang tidak. Sehingga budaya adalah ciri khas manusia karena manusialah satu-satunya makhluk di semesta ini yang dianugerahi akal oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, kalau budaya erat kaitannya dengan akal sehat, Putu Wijaya itu marah saat ada yang bilang, oh Indonesia punya budaya tidak tepat waktu. Oh Indonesia punya budaya korupsi. Nah kata Putu Wijaya itu bukan budaya, itu patologi kebudayaan. Karena budaya itu harus bertumpu kepada akal sehat dan bertumpu kepada nilai-nilai kemanusiaan. Kalau korupsi dibilang kebudayaan, berarti ada dong budayawan di bidang korupsi. Seperti ada budayawan di bidang sastra, budayawan di bidang pertanian. Kalau korupsi bagian dari kebudayaan, harusnya ada dirjen korupsi. Kan nggak ada di Dirjen Kebudayaan, Dirjen Khusus Korupsi. Nah, sehingga korupsi itu kata Putu Wijaya itu bukan kebudayaan, itu patologi kebudayaan karena tidak sesuai dengan budi dan daya, tidak sesuai dengan akal sehat gitu. Nah,
karena konsepnya budaya itu dekat dengan akal pikiran, maka budaya adalah cipta, rasa, dan karsa sekelompok manusia dalam lokalitas tertentu. Nah, lokalitas Batak itu akan berbeda dalam berkebudayaan dibanding dengan lokalitas Sunda misalnya, atau dengan lokalitas Jawa. Jadi budaya itu sangat ditentukan oleh konteks. Cipta karsa dan rasa itu membentuk identitas sebuah lokalitas. Nah, pertanyaan sekarang, lalu apa yang disebut identitas budaya bangsa atau budaya nasional? Saya kira Sultan Takdir Ali Syahbana sudah menjelaskan dan berpolemik soal ini sejak tahun 30 ya, tentang bagaimana cara kita berkebudayaan. Nah, menurut hemat saya, budaya bangsa atau budaya nasional itu ya perpaduan antara budaya Jawa, budaya Batak, budaya Bugis, yang di Indonesia ada 1.340 suku. Indonesia itu menurut saya bahasa politik. Indonesia itu mungkin bisa bubar sebagai bahasa politik, tapi sebagai kebudayaan nggak bisa. Nggak mungkin Jawa bubar, nggak mungkin Sunda bubar, nggak mungkin Batak bubar. Nah, makanya penopang Indonesia, penopang bangsa kita adalah Minahasa, Kesundaan, Kebatakan, Kepadangan, Keambonan, dan seterusnya. Makanya berkebudayaan di Indonesia, otomatis kita harus menganut paham multikulturalisme, di mana multikulturalisme adalah kesadaran bahwa kita memiliki kebudayaan, begitupun orang lain. Bahwa kita menganggap Sunda itu arif, begitupun Bali juga arif, Batak juga arif, Papua juga arif, sehingga semuanya memiliki kearifan dalam proses tumbuh kembang di lokalitasnya masing-masing. Nah, dengan melihat kebudayaan begitu mulia menurut saya ya, karena budaya itu satu, proses manusia berpikir, kedua, proses manusia menghadapi tantangan alam, ketiga, proses kreasi manusia dalam menjalani hidup sehari-hari, maka pertanyaannya, apakah budaya yang seperti itu harus bertentangan dengan agama? Bukankah tujuan agama juga memanusiakan manusia? Gitu. Nah, sehingga mungkin bisa kita telusuri secara sejarah, ini khususnya di Islam ya, mungkin nggak tahu di teman-teman Kristen yang lain. Di sini ada banyak teman saya, ada Pak Joni Abednego, pendeta dari GKP, Gereja Kristen Pasundan, ada Wiwin dari Penghayat Kepercayaan, ada Mbak Susi dari Gus Durian di Surabaya, mungkin nanti bisa bantu diskusi kita. Tapi menurut penilaian saya dalam sejarah tradisi Islam, Islam datang ke Indonesia itu dengan dua tipologi, Mbak Nita. Yang pertama tipologi yang saat melihat kebudayaan di Indonesia, dia merasa harus menggeser kebudayaan itu. Karena kata Arnold Toynbee, nggak ada Islam masuk ke dalam ruang yang kosong. Pasti saat Islam masuk, itu di situ sudah ada budaya asli. Hidup. Islam masuk ke Syria, di Syria sudah punya cara hidup. Islam masuk ke berbagai daerah, sudah punya cara hidup juga. Nah, begitupun saat Islam masuk ke Indonesia, itu di Indonesia sudah ada cara hidup. Nah, varian Islam masuk ke Indonesia, dia menganggap budaya asli Indonesia itu TBC. TBC itu tahayul, bid'ah, dan khurafat. Sehingga harus digeser. Gitu. Nah, kemudian tipologi Islam yang kedua, saat masuk ke Indonesia, dia sadar bahwa di Indonesia itu sudah ada budaya, sudah ada cara hidup, sudah ada agama yang lain bahkan, sehingga saat masuk ke Indonesia, nah Islam yang varian kedua ini, dia mengakomodasi kebudayaan. Nah, varian Islam yang kedua inilah yang oleh Gus Dur ditulis dalam 34 artikel di tahun 84. Nah, Gus Dur menyebut gerakan yang kedua ini sebagai pribumisasi Islam. Jadi kata Gus Dur konsepnya bukan mengislamkan Indonesia, tapi kita mengindonesiakan Islam. Jadi Islam yang datang dari Timur Tengah, kita tafsir dalam konteks keindonesiaan. Jadi jelas kalau diskusi ini berbicara mengenai bagaimana agama dan budaya, ya jelas kalau versi Islam dengan tipologi yang pertama, menganggap budaya itu bid'ah dan harus digeser oleh nilai-nilai Islam. Yang menurut saya, nilai-nilai Islam yang didatangkan dari Timur Tengah, dari India, dari Cina, dari Persia, itu juga sudah berbau kebudayaan lokal masing-masing. Gitu. Nah, jadi wajar dong kalau di Indonesia juga ditafsir dalam konteks keindonesiaan, itu kata Gus Dur. Nah, Gus Dur menyebutnya pribumisasi Islam. Sebagaimana teman-teman Kristen menyebutnya kontekstualisasi.
Itu yang banyak dikembangkan oleh Kiai Sadrah. Kiai Sadrah itu pendeta di GKJ dan GKCW zaman dulu, Gereja Kristen Jawa. Tapi saking meng-Indonesianya, sebutan pendetanya diganti dengan sebutan Kiai gitu. Atau di dalam tradisi Katolik disebut indigeniositas gitu. Nah, saya kira bukunya Pak Rahmat Subagja itu menjelaskan soal itu yang judulnya Agama Asli Orang Indonesia. Jadi betapapun Hindu datang dari India, pasti khas Indonesianya ada. Betapapun Buddha datang dari Tibet, dari Thailand, pasti khas Indonesianya ada. Nah, budaya Indonesia itu ternyata tidak bisa hilang begitu saja saat agama-agama dari luar masuk ke Indonesia. Nah, Gus Dur menyadari itu. Jadi nggak mungkin kita menggeser budaya setempat. Yang paling bisa kita lakukan adalah bagaimana dalam tanda petik membuat siasat agar budaya dengan agama berjalan seiring. Jadi kalau agama itu ayat qauliyah yang Tuhan sampaikan dalam bentuk kalimat di dalam Al-Quran, kalau Islam, budaya juga itu disebut kauniyah, ayat semesta, ayat di mana manusia dengan akalnya bisa berkreasi. Nah, ini cocok kita kutip sajak Iqbal. Muhammad Iqbal pernah nulis dalam sajaknya begini, Tuhan kau ciptakan tanah, maka aku jadikan tembikar. Tuhan kau ciptakan pohon, aku jadikan kayu, aku jadikan kursi. Nah, jadi sajak Iqbal itu bisa kita teruskan. Tuhan kau ciptakan dingin, aku bikinkan jaket. Tuhan kau ciptakan hujan, maka aku buatkan payung. Nah, itu sajak Iqbal itu seperti itu. Jadi budaya itu kreasi dari tangan Tuhan dan kreativitas manusia. Sehingga geng Gus Dur bilang, ya budaya tidak harus dihilangkan, justru budaya harus diakomodasikan. Nah, contoh begini, Kang Satrio, misalnya, siapa sih orang korupsi yang tidak mengerti kalau dalam agama itu ada larangan korupsi? Nggak ada, semua orang ngerti. Siapa sih yang dalam agama tidak tahu ada hukum merusak hutan itu nggak boleh? Semua orang tahu. Tapi menentang agama itu berani manusia itu. Tapi kalau menentang budaya, pakai satu kata pamali saja, itu udah takut orang itu. Jangan duduk di atas bantal pamali, nanti bisulan. Orang nggak ada yang berani duduk di atas bantal. Jangan duduk di atas meja, nanti banyak hutang, pamali. Nggak ada orang yang duduk di atas meja. Nah, ternyata pamali itu berhasil mengintegrasikan nilai dibanding agama. Nah, makanya agama harus belajar kepada kebudayaan menurut saya ya. Mungkin ini agak kontroversial, tapi budaya lebih berhasil mengintegrasikan nilai kepada manusia. Dulu sebelum ada hukum HPH, hukum perlindungan hutan, orang nggak ada yang berani masuk hutan, Kang Dimas ya. Di sana ada jurik jarian, ada leuweung larangan. Orang nggak ada yang berani. Tapi setelah pamali itu tidak diberlakukan karena ada hukum-hukum yang rasional, kata Fukuyama, maka kata Fukuyama, kata Fukuyama, saat yang pamali itu dihilangkan diganti dengan hukum rasional, maka kita kehilangan sosial kapital. Jadi pamali itu bagian dari sosial kapital sebetulnya. Orang takut dengan pamali tapi tidak takut dengan hukum, tidak takut dengan polisi gitu. Nah, sehingga kalau kita melihat cara pandang budaya yang seperti itu, alih-alih Islam bertentangan dengan budaya, Islam mengakomodir semua budaya. Makanya waktu Sunan Kalijaga mengembangkan Islam, itu kan wayang itu tradisi komunikasi orang Indonesia secara simbolik. Dalam dunia pewayangan itu kalau mukanya merah pasti jahat. Kalau hidungnya besar pasti jahat. Kalau matanya belau pasti jahat. Tapi Sunan Kalijaga tidak merubah itu. Hanya Sunan Kalijaga menciptakan tokoh baru. Tokoh Semar. Semar matanya belau tapi baik. Sastra Jingga atau Cepot mukanya merah tapi baik. Gareng mukanya besar tapi baik. Nah, itu Sunan Kalijaga sedang menyampaikan satu hadis, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinallaha yanzuru ila qulubukum. Allah tidak melihat rupa kamu, Allah tidak melihat jasad kamu, yang Allah lihat hati kamu. Melalui apa? Melalui tokoh-tokoh wayang itu. Nah, tapi karena Sunan Kalijaga bukan Ustadz YouTube, jadi dia tidak mengutip hadis. Dia hanya memainkan simbol semiotik gitu. Nah, jadi karena Sunan Kalijaga berbeda dengan
dengan ustadz-ustadz yang ada di YouTube. Jadi Sunan Kalijaga tidak mengutip hadis, tapi dia memunculkan tokoh baru dalam pewayangan. Gitu. Nah, begitupun waktu Sunan Kalijaga membuat wayang kulit itu dikritik oleh para ahli fikih. Anda tidak boleh menggambar manusia karena nanti manusia itu menuntut pertanggungjawaban nyawa di akhirat. Karena waktu itu pandangan fikih di Jawa menganggap tidak boleh menggambar manusia. Tapi Sunan Kalijaga bilang, mana ada manusia yang setipis kulit, mana ada manusia yang hidungnya lancip, mana ada manusia yang tangannya melebihi lutut. Itu bukan manusia, tapi itu simbolisme manusia yang saya butuhkan dalam mengkomunikasikan ajaran agama kepada publik. Gitu. Nah, sehingga kalau kita lihat dari praktek Sunan Kalijaga, kita lihat dari paradigma kebudayaan, kita lihat dari konsep pribumisasi Islamnya Gus Dur, saya termasuk yang pro agama dengan kebudayaan tidak harus bertentangan, malah bisa saling mengisi. Dan itulah yang menjadi identitas kita yang dalam Muktamar NU disebutkan Islam Nusantara. Islam Nusantara adalah Islam yang begitu dia datang di Nusantara, dia menyadari bahwa realnya Nusantara itu satu beragam secara kebudayaan, dua beragam secara agama. Sehingga Islam Nusantara outputnya adalah toleran terhadap agama lain dan akomodatif terhadap budaya lokal. Makanya apa yang dilakukan oleh teman-teman penghayat kepercayaan, yang dilakukan oleh teman-teman kejawen, itu pasti di NU juga ada. NU itu sangat akomodatif terhadap kebudayaan karena punya kesadaran seperti ini. Mungkin itu Teh Nita. Mohon maaf Prof. Gede Raka, mohon izin belajar. Ini sebisa-bisanya saya saja karena dikerjain oleh Kang Dimas. Luar biasa. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Kang Wawan, luar biasa sekali memang yang tadi Kang Wawan sampaikan pada kita ya. Jadi mulai mencerahkan. Mungkin kalau nanti dilanjut sama Om Raka lebih cerah lagi kita ya untuk pemahaman tentang keberagamaan kali ini. Oke, Om Raka mau dilanjut saja langsung? Ya boleh saya share screen ini kalau orang tua kalau bicara kalau nggak pakai slide bisa ngalor ngidul nggak jelas gitu karena banyak lupanya ya. Boleh ya share screen? Silakan Om. Boleh ya? Sudah dibuka. Bentar Om. Oh, Anda yang mau menjalankan, biar saya yang jalankan. Oh, Om Raka yang jalan. Ya, Anda keluar aja, saya masuk. Oh, jadi share screen-nya dari Om Raka ya? Ya. Itu dia. Saya yang share screen supaya temponya lebih cepat. Ya. Om Raka udah co-host Pak, silakan langsung share aja. Sudah, oke. Oke. Baik, terima kasih nih para pemuda. Saya bilang pemuda, dimanggilnya Om semua karena ini anaknya teman-teman. Oke, terima kasih Mas Wawan, Kang Wawan luar biasa. Ya, saya ini ya Gus Durian juga yang swasta tapi maaf. Gus Durian swasta. Kedengaran nggak ya? Suara masuk? Kedengaran, Pak. Oke, ya. Jadi sedikit supaya Mas Wawan tahu, jadi Gus Dur itu ke ITB itu ketika ya kami undang ke ITB dan sudah itu beliau nggak pernah ke ITB lagi. Luar biasa bicara sama Pak Iskandar Ali Sabana waktu itu tentang macam-macam, orang hebat. Ya, untung kita punya Gus Dur. Ya. Oke, baik, saya mau bicara tentang ini budaya, agama, identitas bangsa, tantangan untuk meningkatkan kecerdasan budaya dan kemampuan dialog budaya. Sebagian tadi itu sudah sebenarnya contohnya sudah diberikan oleh Kang Wawan ya. Dan yang ya saya lakukan ini mencoba merenungkan ya beberapa hal. Ya.
mengukuhkan apa yang sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Kang Wawan. Ini cerita sederhana ketika bicara tentang identitas bangsa, budaya dan agama ini, ya saya mulai dari cerita lagi lah. Ya, waktu saya belajar di Perancis, di sini ada ya yang sama-sama di Perancis itu Pak Richard Menko, ada Bu Tati Menko, ini tetangga sebenarnya. Ya, jadi salah seorang profesor saya itu adalah orang dari sebentar. Beliau orang Maroko, orang Tunisia. Orang Tunisia, kemudian tahu saya dari Indonesia, lalu bicara tentang Indonesia. Beliau mengatakan bahwa ya beliau ketika ke Indonesia itu menemukan orang Indonesia yang sangat berbeda dengan apa yang beliau bayangkan sebelumnya. Jadi beliau ke Indonesia dengan bayangan bahwa maaf ya, Indonesia ini kan mayoritas ya beragama Islam penduduknya, dan bayangan beliau adalah perilaku yang kira-kira mirip seperti di Timur Tengah gitulah. Ya, orang-orang Timur Tengah. Tapi apa yang beliau temukan itu ya membuat beliau sangat kaget. Ternyata perilaku orang Indonesia yang sama-sama beragama Islam sangat berbeda dengan saudara-saudaranya yang di Timur Tengah. Beliau sangat terkesan dengan sopan santun, kelemah lembutan, keramah tamahan dari masyarakat Indonesia. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa ya dua masyarakat, dua bangsa, agamanya bisa sama, tapi perilakunya bisa berbeda. Identitas ya perilakunya bisa berbeda. Jadi ini sangat menarik ya. Dan itu satu ya. Yang kedua, ketika saya diminta bicara tentang budaya, agama, dan identitas bangsa, lalu saya mencoba melihat dari mana kita mulai, dari perspektif mana. Kalau Mas Wawan ini Gus Durian aktif, ya banyak interaksi dengan berbagai pihak, ya. Nah, sebagai ya orang yang bergerak di bidang pendidikan, saya mencoba melihat ini dari perspektif sejarah, ya, kemanusiaan, ya. Agama ini ya sangat dinamis, budaya juga dinamis. Ini asal usulnya bagaimana sih? Begitu. Jadi saya mau melihat ini dari perspektif ya perkembangan peradaban manusia, begitulah. Ya, sudah itu barangkali kita bisa melihat ya bagaimana budaya dan agama ini menentukan identitas suatu bangsa. Baik ya. Jadi saya ambil saja dari Indonesia tokohnya mengenai unsur-unsur kebudayaan ini sering saya tampilkan di berbagai tempat. Ya, mulai dari ahlinya saja. Ini menurut Profesor Kuncharaningrat ada 7 menurut dia isi dari satu kebudayaan. Ya. Yang pertama adalah sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Wawan, bahasa, kesenian, sistem mata pencarian hidup, dan sistem teknologi dan peralatan. Ini ada 7. Ya. Jadi dalam konsep ini, ya, itu ya sistem religi dan upacara keagamaan itu dimasukkan ke dalam ya unsur dari kebudayaan. Jadi bukan ada di budaya di bawah pihak dan sistem religi di pihak lain. Nah, ini menarik juga bagi saya, kenapa kok bisa seperti ini? Begitu. Nah, disinilah saya mencoba menelusuri, mungkin bisa dilihat dari perkembangan ya sejarah kemanusiaan begitu. Nah, kemudian ya untuk apa ya mulai orang membuat kebudayaan begitu ya. Jadi dalam konteks tadi Mas Wawan juga mengatakan kebudayaan diciptakan itu agar manusia itu sejahtera ya, kehidupannya lahir dan batin begitu kira-kira. Ya, ada agama, ada mata pencarian, ada sistem masyarakat, semuanya itu diciptakan untuk manusia itu bisa hidup lebih bahagia lahir dan batin ya. Nah, lalu ini mencoba melihat ya perjalanan sejarah umat manusia, dan dari sana barangkali kita bisa mengerti kenapa ya agama dan agama itu menjadi dalam konsep besar ini dilihat sebagai
bagian dari kebudayaan. Ini barangkali banyak orang tidak setuju, tapi itu sekurang-kurangnya posisi Profesor Kunchara Ningrat. Ya. Mungkin belum menjadi lebih jelas di sini. Ya. Baik. Jadi, maaf. Kalau kita lihat tonggak-tonggak dalam sejarah umat manusia, ini 4,5 miliar tahun yang lalu, planet bumi terbentuk. Ya ini saya ambil dari buku Sapien dari Yuval Noah Harari. 3,8 miliar tahun yang lalu munculnya organisme di muka bumi. Kemudian 2,5 juta tahun yang lalu manusia berevolusi di Afrika. Jadi ini moyang kita yang pertama di Afrika 2,5 juta tahun yang lalu, dan mulai ada pemakaian alat dari batu. Jadi kapak batu dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat dari unsur kebudayaan yang tadi dikatakan oleh Profesor Kunchara Ningrat, maka unsur kebudayaan yang pertama muncul itu adalah alat, peralatan, sistem alat. Jadi ya sekarang kita sebut teknologi, begitu bagian dari teknologi. Nah, yang menarik juga adalah mengenai bahasa. Kapan manusia mengembangkan bahasa itu sampai saat ini belum ada kesepakatan, tapi ada ya yang mengatakan ini Charles Darwin, dia punya hipotesis bahwa manusia itu mengembangkan kemampuan berbahasanya ketika mereka membuat alat. Jadi perkembangan alat ya, kemampuan membuat alat dan berbahasa itu berjalan bersamaan. Dan ini kalau secara neuroscience ya, katanya ini maaf harus dicek referensinya, bagian otak yang berkaitan dengan pemakaian penciptaan alat itu tempatnya sama atau networknya sama dengan berbahasa ya. Itu satu. Ya, sebab bahasa ini menjadi bagian yang sangat penting dari kebudayaan ya. Nah, 2 juta tahun yang lalu manusia menyebar dari Afrika ke ya, Asia dan Eropa. Dan kemudian muncul bermacam-macam jenis manusia ya, Homo begitu. Ya, ada Neanderthal dan sebagainya, ada Homo erectus begitu. Nah, 400.000 tahun yang lalu ya, ini ya, Neanderthal berevolusi di Eropa dan Timur Tengah. Penggunaan api dalam kehidupan sehari-hari itu menjadi satu hal yang biasa. Jadi kembali lagi ini adalah alat ya, unsur kebudayaan yang pertama itu alat, dan menurut Darwin juga bahasa ya. Kemudian 300.000 tahun yang lalu Homo sapiens ini moyangnya manusia modern berevolusi di Afrika ya. Kemudian 70.000 tahun yang lalu ya ada revolusi kognitif ya, memunculnya kemampuan manusia untuk bercerita, storytelling ya. Jadi dengan kemampuan bahasa, berimajinasi, lalu manusia bisa bercerita begitu, berdialog, bercerita ya. Ini nah 30.000 tahun yang lalu Neanderthal punah. Jadi yang di Eropa itu punah ya, macam-macam ya teori mengatakan kepunahannya. Kemudian Homo sapiens ya, jadi moyang kita ya, menjadi satu-satunya spesies manusia yang berkembang di muka bumi. Yang lainnya ya punah ya. Nah, kemudian 12.000 tahun yang lalu itu revolusi pertanian. Ya, sebelumnya itu adalah hunter gatherer. Jadi meramu dan berburu, itu leluhur-leluhur kita. Nah, dengan adanya revolusi pertanian, wilayah pemukiman permanen itu muncul. Ya, bertani itu harus tetap ditinggal di satu tempat. Begitu. Nah, 5.000 tahun yang lalu kerajaan yang pertama ya dibentuk. Ya, muncul agama-agama politeistik. Jadi kalau kita lihat tradisi keberagamaan jadi manusia itu mulai dari 5.000 tahun yang lalu. Ya, ini daerah sebenarnya kita bicara di daerah Sumeria. Ya. 4.250 tahun yang lalu, kekaisaran yang pertama, yaitu kekaisaran Akkadian, itu muncul, atau ditegakkan itu di daerah Mesopotamia, ya, di daerah antara Irak, ya, sekarang ini. Ya, di daerah Babilonia orang mengatakan. Jadi itu cradle-nya, ya,
governance ya. Jadi ini yang muncul kedua itu adalah ya sesudah alat dan bahasa, yang ketiga itu adalah governance system, sistem kemasyarakatan. Begitu. Nah, dan 2.500 tahun yang lalu orang memakai mata uang koin kekaisaran Persia dan Buddhisme muncul di India. Nah, di sini masuk juga alat dan mulai bicara tentang komersial, sistem mata pencaharian. Itu sistem perdagangan dan sebagainya. Itu komponen yang muncul ya sejak revolusi pertanian. 2000 tahun yang lalu kekaisaran Han di Cina, kekaisaran Romawi di wilayah Laut Tengah, dan Christianity. Munculnya Christianity 1400 tahun yang lalu Islam, kemudian 500 tahun lalu revolusi ilmu pengetahuan, scientific revolution. Ini adalah awal dari ya secara eksponensial munculnya unsur kebudayaan yang kita sebut sistem pengetahuan yang menjadi sumbernya sistem teknologi, dan kemudian 200 tahun yang lalu revolusi industri, dan kemudian kedepannya masih banyak lagi. Nah, kalau kita lihat dari sejarah umat manusia ini, jadi ya kebudayaan itu berevolusi, terbentuknya secara bertahap dari unsur satu ke unsur lain. Saya sekarang mengerti kenapa dalam konteks tadi sistem ya religi itu dimasukkan bagian dari kebudayaan, bahkan barangkali lebih tepatnya peradaban manusia ya, karena manusia yang ya punya ya peradaban keberagamaan. Begitu. Nah, sekarang lalu bagaimana ini ya kita ini di dunia sekarang punya kebudayaan yang berbeda-beda. Nah, itu yang tadi Mas Wawan katakan dengan sangat-sangat bagus ya. Nah, inilah kita khususnya Homo sapien yang terakhir ya, Homo yang terakhir ya, ini yang disebut teori out of Africa. Jadi bagaimana moyang kita, moyang masa modern keluar dari Afrika menuju Asia dan Eropa. Begitu ke sini dari Afrika Timur, orang mengatakan di sekitar daerah Ethiopia. Dan kemudian ya daerah Mesopotamia ini yang tadi kita bicara tentang Akkadian dan sebagainya, lalu ke India, terus sebagian sini 50-60 ribu tahun yang lalu ke Indonesia, daerah Nusantara, kemudian ke Australia lebih dulu, dan kemudian tempat terakhir yang diisi manusia itu adalah New Zealand. Itu baru 1000 tahun yang lalu sebenarnya. New Zealand itu dihuni oleh manusia yang 40.000 tahun, dan kemudian ini ke arah Siberia, dan ke sini 12.000 tahun yang lalu, yang ini menjadi Indian, ya, terus ke selatan, begitu. Nah, di setiap tempat ini lalu muncul kebudayaan yang ya, yang merupakan hasil dari istilah saya itu dialog, yang tadi Mas Wawan katakan, dengan kondisi lokal. Jadi ada unsur lokalitas. Nenek moyangnya sama, tapi karena lingkungannya berbeda, lalu budaya yang tumbuh itu berbeda, ya. Bagaimana manusia itu dengan kebudayaan itu menyesuaikan diri agar dia bisa survive dan bisa bersatu. Jadi di sini di setiap tempat ini ada kebudayaan-kebudayaan yang muncul, dan kemudian ada subbudaya yang sesuai dengan lokalitasnya. Sebab itu kita sekarang mewarisi ya dunia yang sangat beragam dari segi kebudayaan. Jadi inilah ya barangkali Mas Wawan tadi mengatakan dengan sangat bagus. Jadi itu adalah respon manusia supaya hidup bisa bahagia lahir dan batin. Nah, apa yang terjadi kemudian? Nah, ya Bapak-bapak Ibu tahu bahwa 74.000 tahun yang lalu ini tidak kita menemukan Danau Toba yang ya sekarang, tetapi letusan yang luar biasa dari Gunung Toba. 74.000 tahun yang lalu. Ini letusan yang tercatat salah satu yang terhebat dalam sejarah bumi. Dan ini mempengaruhi jalannya juga sejarah manusia. Nah, letusan ini luar biasa, sehingga Homo sapien hampir punah. Jadi hampir punah, yang tadinya sudah menyeberang sebelum 74.000 tahun yang lalu, itu sebagian musnah, dan dari pelacakan DNA ditaksir bahwa yang masih hidup sekitar 1.000 dan 10.000 orang yang masih hidup. Dari DNA-nya kelihatan, itu ada homogenitas DNA di antara manusia.
1.000 dan 10.000, dan itu di Afrika Timur. Dan mereka inilah yang menjadi leluhur 7,9 miliar umat manusia yang menghuni planet bumi sekarang. Jadi kita ini sebenarnya kalau istilahnya apa Pak Richard, kita orang bersaudara, ini asal usulnya karena moyang kita itu sebenarnya sama begitu. Sekarang jumlahnya 79 miliar. Nah ini mengubah sejarah manusia yang tadinya sudah bergerak dari sini, lalu ya, musnah yang ke sini, lalu mulai lagi dari sini bergerak. Ini yang si Noah mengatakan 70.000 tahun yang lalu mulai lagi keluar dari sini. Dan inilah yang kelompok ini ya yang melalui Indonesia dan sebagainya. Dan di setiap tempat menciptakan kebudayaannya sendiri, setiap kelompok ya, sesuai dengan keadaan lingkungannya. Dan dalam menciptakan kebudayaan ini ya mulai timbul ya kesenian. Ini adalah lukisan di Gua Chauvet di Prancis, umurnya kira-kira 33.000 tahun yang lalu ya. Ini kemudian ya lukisan ini jadi imajinasi ini yang disebut ya revolusi kognitif, kemampuan manusia dengan berpikir dan berimajinasi ya, dan storytelling. Dan ini ya ketika lewat di Indonesia ini di Maros, ini gua di Maros dikirakan antara 35 sampai 39.000 tahun yang lalu ditangkap ya. Dan kemudian masih di Sulawesi di Gua Leang Tendonge ya 45.000 tahun yang lalu. Jadi ini ya kita melihat bahwa unsur-unsur kebudayaan itu berkembang ya, bergerak terus secara dinamis. Nah, oke. Jadi dari sini kita ya bisa melihat bahwa ke depan pun kebudayaan ini akan bergerak, cara orang melakukan ya istilahnya spiritual juga akan bergerak. Baik, saya mulai dengan membedakan dulu antara ya pandangan saya mengenai spiritualitas dan agama, keagamaan atau agama. Ya. Nah, ini sulit sekali mencari definisi spiritualitas karena banyak sekali definisinya. Ini saya bikin aja definisi sendiri. Menurut pendapat saya, spiritualitas itu adalah upaya seseorang untuk melakukan transformasi diri guna memahami dan mewujudkan sifat kesucian atau kekudusan atau keilahian yang ada pada dirinya. Jadi ini menurut saya is a transformation process untuk merealisasikan, memahami bahwa manusia ini di dalam dirinya ada sifat kesucian, kekudusan, keilahian. Itu. Nah, agama ya menurut pendapat saya itu adalah suatu tatanan yang dikembangkan, di dalamnya ada kepercayaan, praktek, aturan, sistem ya yang dikembangkan untuk menumbuh kembangkan spiritualitas pengikutnya. Jadi kalau saya bicara tentang agama di sini itu adalah organized religion, begitu. Jadi ini adalah tatanan agar yang pengikut-pengikutnya ini ya menjadikan membuat tatanan ini sebagai ranah untuk mengembangkan spiritualitasnya. Ini di sini ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Jadi spiritualitas itu adalah usaha yang menurut saya itu sifatnya pribadi. Ya, kalau di sini ya yang kedua itu adalah kelompok. Nah juga ya zaman sekarang makin banyak ya kalau kita lihat statistik orang menjalankan spiritualitasnya secara pribadi dan mencari jalan di luar apa yang kita sebut organized religion. Jadi kalau kita lihat makin banyak di beberapa tempat ya di negara-negara yang quality of life-nya besar, makin banyak orang menyebut mencari spiritualitasnya di luar organized religion. Jadi begitu. Jadi ini yang perlu kita pahami. Jadi itu akan berubah terus, tapi search for spirituality pada seseorang itu akan berjalan terus begitu. Nah, ya berikutnya saya mau bicara tentang objective reality and imagined reality. Ya ini nanti mungkin berkaitan dengan apa yang akan disampaikan tentang identitas dan sebagainya.
Jadi manusia ini sejak kognitif revolusi kognitif itu mempunyai dual reality. Realitas objektif. Jadi di sini singa ini adalah realitas objektif. Tetapi ya dalam imajinasinya bisa ya melihat ada singa yang berkepala manusia. Mungkin berdasarkan satu kepercayaan dulu apakah piramid dijaga oleh makhluk yang seperti ini itu dianggap realitas tapi dibayangkan dalam bayangannya. Begitu. Jadi ini yang disebut imagined reality. Realitas tapi in imagination. Begitu. Ini objective reality. Ya. Misalnya ya namanya penerbangan namanya Burak ya. Barangkali kalau teman-teman tahu ceritanya ya. Jadi udah bersayap lah istilahnya dibayangkan seperti itu. Tapi objektif realitinya seperti ini. Ada imagined reality, ada objective reality. Ini menjadi sangat penting dalam perkembangan kebudayaan dan peradaban manusia. Sebab ya peradaban manusia atau kebudayaan itu sangat banyak, bahkan mungkin sebagian besar dipicu oleh apa yang disebut imagined reality. Realitas yang ada di pikiran seseorang. Begitu. Nah, ada yang namanya intersubjective reality. Imagine, tetapi intersubjective. Ini mestinya ada kata imagine. Maaf. Intersubjective, imagine reality. Jadi, hidup kita di dunia sekarang sangat banyak dibentuk oleh apa yang disebut imagined reality, realitas di dalam imajinasi kita, ya. Tetapi intersubjektif itu disepakati bersama, begitu. Ya, misalnya sistem kapitalisme, pasar bebas, even a nation, ya. Satu bangsa itu pada dasarnya itu adalah imagined community. Jadi, ya objektifnya ya orang, tetapi dalam pikiran kita di manapun kita berada di Nusantara ini, ya merasa bahwa kita ini satu bangsa, itu semuanya ada dalam pikiran kita. Itu yang disebut imagine community. Konsep pasar bebas, hak asasi manusia, perusahaan itu semuanya itu adalah intersubjective imagine reality. Begitu. Nah, ini menjadi sangat penting nanti kalau kita bicara tentang masalah yang kita hadapi sekarang. Nah, kembali ke sini, ya ke proses migrasi out of Afrika. Lalu apa yang terjadi? Jadi migrasi ini tidak terjadi sekaligus. Ya. Ini bergelombang. Ya. Di sini mungkin 50.000 tahun awalnya sudah itu berapa ribu tahun datang lagi terus bergelombang. Nah, ya ketika ya masyarakat ini datang bergelombang, mereka membawa unsur-unsur kebudayaan baru. Sebab itu lalu apa yang terjadi? Ya makin kayanya suatu unsur kebudayaan, ya pengetahuan menjadi lebih banyak, ya cara hidup mencari pencarian lebih kaya dan begitu terusnya. Jadi ada unsur-unsur ya dalam satu unsur ada layer-layer baru yang masuk dengan berjalannya waktu. Nah sekarang yang dipersoalkan tadi banyak dibicarakan oleh Mas Wawan itu bagaimana ketika satu ya belief system, ya, satu kesenian masuk ke satu tempat, ya sesudah di tempat itu berkembang yang sebelumnya, begitu. Nah, disinilah kita bicara tentang dinamika perkembangan kebudayaan, begitu. Nah, dinamika ini terjadi lewat satu ya kalau yang dikatakan oleh Mas Wawan tadi oleh satu kelompok itu melalui dialog budaya. Jadi tidak diusir, ya, tidak dilecehkan, tapi ya melakukan proses pengayaan, saling memperkaya. Ya barangkali itu yang dikatakan tadi itulah ya proses yang dilakukan ya oleh kelompok Gus Durian atau pendahulu beliau
Ya, ini proses pengayaan, proses penciptaan, ya, dan proses pencerdasan. Dan ini biasanya berjalan secara damai. Begitu. Nah, yang kedua dibenturkan gitu. Ya tadi contoh yang sangat sederhana kali ya, wayang itu bukan unsur kebudayaan seni dari negara lain. UNESCO mengakui itu adalah ya unik Indonesia, wayang kulit khususnya. Begitu. Nah, ya ketika ya satu keyakinan datang, mau apa? Mau diusir, ya gitu kan, seperti tadi diceritakan dengan baik, diharapkan, ya, sementara diakui oleh orang lain milik kita, atau dipakai secara cerdas untuk mengembangkan nilai-nilai tertentu. Jadi benturan budaya ini biasanya ya itu dalam proses terjadi pemiskinan, pemusnahan, dan lewat proses pembodohan. Ya ini menurut saya ya ini barangkali terlalu keras kata pembodohan, tapi kurang ya tidak mencerdaskan. Begitu. Nah inilah pilihan yang tersedia dalam pertemuan ya over time, pertemuan antara satu unsur budaya dengan unsur budaya yang sudah ada, gitu. Nah, lalu ya dalam dialog budaya ini apa yang juga menarik, di samping setiap unsur ini menebal, makin kaya, juga terjadi interaksi antar unsur. Begitu masing-masing makin kaya. Barangkali maaf ya sederhana, ya saya contoh, saya berasal dari satu masyarakat ya dengan kebudayaan tentu, saya lahir di Bali, ya remaja di Bali, dan kemudian ini barangkali Bali adalah contoh di mana proses dialog budaya di samping Jawa ya. Bali itu sangat dekat dengan budaya Jawa dan Sunda ya, pupuh sama. Gerakan juga kalau menari gerakannya sama macam-macam. Dialog ya, di mana lalu ya kalau kita lihat ada falsafah, orang mengatakannya Hinduisme dan Buddhisme masuk ke Bali, dan itu saling memperkaya, tidak berbenturan, itu satu. Dan kemudian sebelum ya Buddhisme datang ke Bali, di sana sudah ada ya sistem ya keagamaan lah, sistem religi sendiri yang sifatnya sangat lokal. Jadi kalau bapak-bapak Ibu lihat misalnya, kalau ke Bali ada sistem pura, itu tidak ada di India. Ya, sistem Banjar tidak ada di India. Ya, bagaimana kesenian dan sistem ya agama dan sistem subak tidak ada di India, tapi itu ya berkaitan ya bagaimana upacara keagamaan, organisasi kemasyarakatan seperti bersubak dan sebagainya, ya itu saling mengait satu dengan yang lain, termasuk sistem teknologi, ukiran-ukiran yang berkembang dari sistem religi, sistem keagamaan. Begitu. Jadi ini proses yang menurut saya ya ini adalah dialog ya budaya yang terjadi. Seperti dulu di zaman para yang tadi Mas Wawan sebut zaman para wali. Itu dialog. Begitu. Jadi memperkaya unsur-unsur kebudayaan dan interaksi antar unsur ya. Begitu. Jadi ini untungnya ya ini masih tetap dominan di Indonesia walaupun ada usaha untuk membenturkan. Nah, itu ada usaha ya. Tapi yang masih dominan itu adalah dialog budaya. Baik. Nah, tadi sudah Nita mengatakan kok bisa sih seperti dibenturkan, bisa terjadi pembenturan dan ini sebabnya juga ada ya. Begitu. Pembenturan budaya dalam kaitannya dengan unsur tafsir ajaran agama. Saya tidak bicara ajaran agama, ini tafsir. Itu kan masalah tafsir. Ya. Pertama, ya mengapa bisa terjadi benturan seperti itu ya? Di mana ya agama yang menjadikan bagian dari kebudayaan lalu dibenturkan dengan unsur-unsur budaya yang lain. Pertama ini menurut saya itu ajaran agama dimanfaatkan sebagai kendaraan non spiritual. Jadi pada dasarnya semua agama dididikan untuk tujuan spiritual. Ya. Kalau mau baca itu ada The Great Transformation. Begitu. Itu munculnya tradisi keberagamaan.
Tetapi ya dalam perjalanannya itu dipakai sebagai kendaraan yang non spiritual, bisa kekuasaan, bisa apa. Itu ya menjadi salah satu pemicu benturan antara agama dengan unsur-unsur budaya yang lain. Kemudian distorsi dalam tafsir ajaran agama. Ya. Nah, bagi ahli komunikasi, ya distorsi ini sangat normal begitu ya Bapak Ibu. Ya kita pernah dikasih satu training, jadi ada 15 orang berjejer. Orang yang pertama membisikkan satu kalimat ke telinga orang yang kedua, dan dia yang kedua membisikkan yang ketiga, begitu seterusnya keempat dan kelima. Terus ke-15, ketika yang ke-15 diminta mengulang kalimat yang disebutkan di orang yang pertama, itu bisa sangat berbeda. Begitu. Nah, itu sebenarnya itu fenomena biasa dalam komunikasi. Ya, itu disebut ya itu distorsi. Nah, jangan lupa ya istilahnya agama-agama yang ada sekarang ini ya yang sekian ribu tahun, kebanyakan itu misalnya ya kitab sucinya itu ditulis sekian ratus tahun atau sekian tahun sesudah para pendirinya yang mangkat atau wafat. Begitu. Jadi ada proses ya komunikasi dari satu generasi ke generasi yang lain. Ya kalau dalam 15 orang saja bisa terjadi distorsi, maaf ya. Apa tidak mungkin bahwa dari satu generasi terjadi distorsi dalam tafsir. Nah, distorsi ini menyebabkan banyak sekte, banyak cara, banyak pandang, lalu banyak cara menyikapi ya lingkungan itu berbeda. Ini saya sebut distorsi ya. Nah, logika dominasi bukan kolaborasi. Jadi ini ada masalah logika. Ya, ada anggapan bahwa ya kedamaian, kesejahteraan itu bisa dicapai kalau ya satu kelompok mendominasi yang lain. Ada logika mengatakan bahkan ya dan dibuktikan oleh model-model ekonomi ya dalam pemenang hadiah Nobel ya manusia ini lebih sejahtera kalau berkolaborasi. Itu bisa. Ya, kalau berkolaborasi itu yang terjadi dialog. Begitu. Ya, kalau dominasi itu benturan. Nah, keangkuhan budaya bisa saja ini ya culturally arogan, secara budaya arogan. Maaf ya. Kalau kita lihat ya sejarah umat manusia ketika orang dari Eropa yang menduduki Amerika, di sana ada sekitar ya 100 orang Indian. 100 juta Indian dari Amerika Utara ke selatan. Ketika orang Eropa di sana ya itu dengan dalih membudayakan, memperadabkan, itu 95% orang Indian yang hidup di sana, kerajaannya, kebudayaannya itu musnah. Ya, ini keangkuhan saja. Begitu. Jadi bukan dialog, tapi pemusnahan. Bahkan untuk di Tasmania, orang aborigin yang ya sekitar 100.000 ya waktu orang dari Inggris datang ke sana, sesudah sekian puluh tahun tidak ada satupun yang tinggal. Habis, punah. Nah ini ya dibenturkan ya. Nah, yang berikutnya itu adalah mencampur adukan ya. Tidak bisa melihat garis pemisah antara yang dipercaya benar, imagine reality, dengan kebenaran itu sendiri. Begitu. Jadi, maaf. Jadi hidup kita ini banyak ya. Ada yang kita percaya benar. Jadi ada sistem kepercayaan. Kita percaya benar. Tapi sering sekali dalam hidup antara yang kita percaya benar dan kebenaran itu tidak selalu sama. Dan sering sekali ada ya orang tidak bisa memisahkan. Ya contoh yang sederhana yang masih sekarang ramai lah. Dulu orang percaya bumi ini datar. Ya, itu imagine reality-nya dulu. Tapi kebenarannya ya objektif realitinya bumi itu bulat. Ya. Tapi tetap saja orang tetap ya bahwa yang dipercaya itu yang imagine gitu. Even against the reality. Jadi ini ya menyebabkan lalu orang berusaha memaksakan kebenarannya kepada kebenaran orang lain begitu. Oke. Nah itu ya sebentar lagi. Kemudian mensupport, istilahnya saya tidak bisa cari istilah ini yang lain. Mensuperimpose tafsir agama pada semua unsur budaya yang lain. Ini ya terjadi, maaf,
saya tidak tahu kalau berita yang terjadi di Afghanistan sekarang itu betul, itu adalah usaha mensuperimpos tafsir agama pada semua unsur yang lain. Ya, jadi saya lihat di Facebook atau di media bahwa masyarakat Afghanistan itu kaya dengan pakaian seragam, pakaian warna-warni tradisi Afghanistan. Dan sekarang itu, ya, karena di atasnya ditaruh, disuperimpos, ya, tafsir agama, lalu itu hilang. Kemudian wanita yang tadinya bekerja tidak boleh bekerja. Dan seterusnya itu adalah superimpos. Saya mengatakan saja, bukan ajaran agama. Jadi disuperimpos semuanya terhadap sisi mata pencarian, sisi pengetahuan. Saya pernah ya membaca di Kompas juga, seorang guru besar minta agar ya jangan disuperimpos tafsir-tafsir agama terhadap pengetahuan itu, sehingga akhirnya kita bukan makin cerdas, makin kurang cerdas. Sikap eksklusif, buta huruf budaya, dan buta sejarah, begitu aja cepat-cepat. Jadi ini yang yang saya coba Nah, sekarang identitas bangsa. Kalau ya kita melihat perjalanan sejarah bangsa-bangsa di dunia sampai saat ini, identitas suatu bangsa ditentukan oleh semua unsur budayanya, tidak oleh satu unsur saja. Tidak agama, tidak kesenian, tidak bahasa. Jadi semuanya, ya. Jadi bangsa-bangsa yang mayoritas penduduknya memeluk agama yang sama, di persepsinya identitas yang berbeda. Kalau kita ke Eropa misalnya, ya, di Prancis itu ya mayoritas Katolik. Bentar, 5 menit lagi ya Om. Sudah. Ya kita tapi ya orang Prancis merasa identitasnya berbeda dengan orang Italia, begitu. Yang martabat suatu bangsa itu oleh tingkat kebudayaannya, kebudayaannya secara utuh. Kalau Indonesia menjadi bangsa yang berbeda, masyarakat bangsa Indonesia perlu secara kreatif dan proaktif menumbuh kembangkan kebudayaan Indonesia. Hindarkan jebakan mentalitas orang terjajah dalam kebudayaan, meremehkan budaya masyarakat sendiri dan menelan mentah-mentah budaya masyarakat lain. Belajar mengembangkan mentalitas orang merdeka dalam budaya, mampu dan berani melakukan dialog budaya, siap untuk memperkaya unsur budaya bangsa, kalau yang perlu ditinggalkan, diperkaya dengan yang baru, dan untuk kemajuan sejahtera. Itu aja. Terima kasih. Maaf, agak lama. Iya, terima kasih Om Raka untuk paparannya. Oke, tepuk tangan dulu dong. Iya. Kalau gitu kita langsung ke pertanyaan aja kali ya. Atau ada yang mau ini? Om Dimas? Stop share ya, saya stop share. Ya. Ada tanggapan kan? Saya tadi Om Dimas juga sempat disebut namanya sama Kang Wawan. Gimana? Tidak ada? Kalau gitu kita langsung ke pertanyaan ya. Oke, ini dari Mas Richard Mengko. Izin mengajukan pertanyaan untuk Pak Rake. Ini dia Mas Richard ini sempat menuliskan tentang teleskop James Webb yang ada di ruang angkasa yang yang mengintip ya tentang kemungkinan munculnya benturan dalam alam semesta apa nih? Ya. Tapi intinya pertanyaannya adalah bagaimana menurut pandangan Pak Rake untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi berbagai kemajuan IPTEK di masa mendatang? Ya. Baik. Mau langsung dijawab saja ya Om? Apa ya? Baik ya. Kemajuan IPTEK. Mau berapa pertanyaan? Barangkali kalau ada beberapa pertanyaan. Kayaknya baru 2 sih Om. Baik. Langsung aja. Begini, ya. Tentang yang ngintip di angkasa ya. Jadi saya bukan astronom ya. Jadi apa yang terjadi sekarang ini ya, itu adalah 2 galaksi. Maaf ini Pak Richard Mengko ya. 2 galaksi saling mendekat. Antara galaksi kita Bima Sakti dan Andromeda. Ya. Jadi ini akan makin saling dekat dan sekian ya
biliar tahun yang akan datang itu akan bersatu dan berbenturan itu dua galaksi. Dan itu pengaruhnya pada bumi akan berbeda. Sama planet dan sebagainya itu akan kekacauan yang luar biasa ya. Apakah orang mengatakan kiamat atau apa? Ya, mungkin kita matahari kita bertambah karena berasal dari galaksi yang lain. Ya, sekarang kan galaksinya dari Bima Sakti. Begitu. Jadi ini adalah fakta-fakta yang ya ditunjukkan oleh pengetahuan. Nah, begini, bagaimana menyiapkan? Jadi ini bagian yang sangat sangat penting karena tidak bisa mundur kita ini ke masa lalu, ya, akan ke masa depan. Makanya kita masuk namanya Homo Deus ya, ya sejarahnya di mana ya orang menciptakan ya sendiri ya makhluk-makhluk baru yang tidak pernah diciptakan sebelumnya. Sebab itu ya menjadi open minded menjadi sangat penting. Jadi open minded, sikap terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan baru. Ya saya terus terang aja open minded. Ini bagian yang paling penting terhadap apa saja unsur-unsur yang baru. Bersikap terbuka seperti Mas Wawan tadi mengatakan, ya, bersikap terbuka. Ketemu yang baru, ya, berdialog, bersikap terbuka. Ini bagian yang sangat penting. Itu satu, ya. Sesudah itu, begitu ya. Sesudah itu, di samping bersikap terbuka, itu adalah belajar. Begitu. Jadi ini kita akan masuk era di mana masalah utamanya adalah apakah kita masih relevan dengan zaman baru. Apakah skill kita relevan atau tidak dan sebagainya. Pengetahuan kita, sikap kita relevan. Sebab itu yang kedua adalah semangat belajar hal-hal yang baru. Ini bagian yang sangat penting. Ya. Jadi kalau kita bersikap terbuka, itu yang disebut menghilangkan yang disebut learning disability. Jadi kita sering sekali tidak bisa belajar karena kita tidak terbuka terhadap pengetahuan baru, kemungkinan baru, teori baru itu. Jadi kalau kita terbuka, salah satu yang kita hilangkan adalah ketidakmampuan belajar. Sesudah itu terbuka, semangat belajar hal-hal yang baru dalam proses transformasi diri. Itu bagian yang sangat penting menurut saya. Ya, itu saja. Yang lain-lainnya ya masih banyak, tapi itu Pak Richard menurut saya open minded ya dan kemudian belajar. Ya, dalam belajar ini berdialog dan sebagainya itu bagian dari kesempatan belajar. Ya. Oke, terima kasih Om Rake. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Teh Novi Ratna. Seiring dengan berkembangnya teknologi, interaksi antar budaya semakin intens karena batas antar bangsa semakin tipis. Bagaimana ke depannya nasib identitas suatu bangsa, terutama Indonesia? Oke, kan tadi udah Om Rake ya. Kita coba dulu ke Kang Wawan ya Om. Siapa tahu Kang Wawan juga ingin ini. Silakan Kang Wawan. Halo Kang Wawan. Kang Wawan? Masih mute, masih di mute. Pak Wawan masih di mute ya. Tolong di unmute. Ya kayaknya lagi fokus di tempat lain. Pasti ya Om apa dijawab sinyalnya dia. Kalau gitu Om Rake dulu deh. Free soalnya. Om Rake dulu aja. Enggak Om? Ulang lagi maaf. Oh udah. Wawan udah hidup lagi. Tadi free. Repeat ya tuh. Oh hilang. Hilang. Nah, muncul lagi. Ya, Kang Wawan. Halo Kang Wawan. Aku datang. Oh ini sudah. Saya nggak bisa unmute tadi, tidak Oh. diizinkan oleh Ya host. diizinkan oleh ini ya. Oh, gimana nih? Silakan. Ya, gimana Teh Nita? Itu Kemajuan teknologi ya. gimana nasib identitas suatu bangsa terutama Indonesia karena dengan berkembangnya teknologi interaksi antar budaya semakin intens dan batas antar bangsa semakin tipis. Jadi untuk identitas Iya. bangsa Indonesia ini gimana? Apa nanti bakal gimana tercampur atau gimana kan? Iya.
sekarang ini kan muncul ini ya gelombang banyak sekali orang yang bicara tentang kembali mencintai kearifan lokal gitu. Tapi ada tulisan yang bagus dari Kang H.W. Setiawan, itu sekitar tahun 2000 Kang H.W. nulis. Ini mencontohkan di fenomena kesundaan. Kang H.W. nulis bahaya purisme Sunda. Jadi puritanisme itu tidak hanya terjadi di ruang-ruang agama, tapi puritanisme juga terjadi dalam kebudayaan teh. Jadi misalnya gitu ya, sekelompok orang kembali kepada identitas budayanya masing-masing, tetapi dia mengeras gitu. Padahal identitas itu seharusnya lembek gitu. Misalnya gini, saya identitasnya di kampus misalnya dosen, tapi di rumah ayah, tapi di tempat main ya teman, tapi di grup alumni SMP ya mantan teman gitu. Nah sekarang ini identitas itu mengeras, baik Ini ke ini. Iya. Ya, sinyalnya Kang Wawan ke ini ya. Halo, Kang Wawan? Ke freeze. Kalau gitu kita ke Om Rake dulu aja kali. Barangkali. Om Rake. Ya. Sambil Baik. tunggu Kang Ya, Wawan. jadi ini ya keterbukaan ini, interaksi yang makin lama makin cepat antar bangsa itu tidak bisa dihindari dan akan makin intensif dan makin ekstensif. Begitu. Jadi, nah disinilah pentingnya ya kemampuan dialog budaya. Jadi kita harus punya kemampuan dialog budaya. Jadi berdialog dengan budaya-budaya lain yang ada di dunia yang mendatangi kita, termasuk budaya orang Korea, budayanya dari mana-mana saja akan datang ke kita. Jadi kemampuan dialog budaya ini menjadi penting. Nah, kemampuan ini mensyaratkan tertentu. Jadi tidak bisa muncul dengan sendirinya. Begitu. Ya, jadi kemampuan dialog budaya itu ya pertama ya ada syaratnya. Satu, kita harus paham budaya kita sendirian dan tidak bisa berdialog dengan budaya orang lain kalau kita nggak ngerti diri kita sendiri itu siapa. Begitu, jadi kita sebagai orang Indonesia mesti cerdas secara budaya. Ya, yang kedua, bersikap kritis. Jadi bersikap kritis terhadap budaya-budaya yang masuk. Tidak semuanya jelek sih, banyak yang bagus. Tapi harus kita bisa kritis dan memilah mana yang bisa kontribusi positif, mana yang tidak. Sikap kritis, berpikir kritis. Begitu. Ini bagian yang sangat penting supaya kita tidak menelan mentah-mentah ya apa yang dilontarkan orang lain. Bersikap open minded itu penting. Jadi bersikap terbuka. Ini yang bagian yang penting. Nah, lalu di setiap budaya itu karena datangnya berlapis-lapis, selalu ada bagian yang sifatnya universal, ada yang sifatnya partikular. Ya, begitu. Ya, jadi ada yang universal sih tentang di budaya. Ya, karena dia interaksi hasil di dunia global karena perjalanan sejarah manusia. Tapi ada yang partikular. Dan jangan lupa, budaya ini akan bergerak terus. Ya. Dan itu hanya bisa kita ya lakukan ya dengan baik, kemampuan berdialog sehingga kita bisa memperkaya, menciptakan hal-hal baru sesuai dengan ya kebutuhan dan tantangan zaman yang baru. Begitu. Jadi akan ada terus. Nah, ini yang menurut saya untuk Indonesia kita tidak bisa begini terus. Karena apa? Ya sekarang kita diserbu oleh Korea. Ya kan? Iya. Dan kalau, ya maaf, saya pernah ke Korea. Jadi majunya Korea menyerbu dunia secara budaya, itu adalah direncanakan. Pemerintahnya berinvestasi besar-besaran, itu bukan datang dengan sendirinya. Ada berbeda dengan kita, ya kebudayaan kita kalau hidup syukur, kalau enggak gitu kan, dibiarkan. Jadi di sini, jadi mengembangkan kemampuan literasi budaya dan dialog budaya itu perlu keterlibatan pemerintah secara ya jelas dan proaktif dan kreatif, tidak membatasi, tapi kita menjadi lebih sadar
budaya. Itu bagian yang sangat penting. Dan akan berubah, tidak bisa tidak. Ya, karena budaya kita sekarang pun dengan 1000 tahun yang lalu berbeda. Begitu. Ya, baik. Itu yang ingin saya sampaikan. Terima Ternyata kasih. maaf terpotong. Ya, maaf saya masuk Prof, karena maaf. Ya maaf tadi putus. Ya, dalam era di mana semua orang bicara tentang kembali kepada kearifan lokal, di tahun 2000-an Kang HW itu mengingatkan bahaya purisme budaya. Jadi puritanisme itu bisa terjadi juga di ruang budaya sebagaimana juga terjadi di ruang agama. Nah, kenapa puritanisme itu terjadi? Karena mereka berpikir budaya seperti batu. Padahal budaya itu ya saya sepakat sekali dengan Prof. Rake, budaya itu sesuatu yang bergerak, sesuatu yang hidup, sesuatu yang dinamis gitu. Jadi kalau kita mendefinisikan budaya tadi di awal sebagai respon manusia terhadap situasi, maka ya pada saat situasi sekarang berkembang teknologi digital, bagaimana manusia merespon itu, itulah yang menjadi kebudayaan kita sekarang gitu. Nah, tapi apakah ciri-ciri identitas kita akan hilang? Menurut saya tidak hilang, tetapi berbaur gitu. Berbaur dan kalau Pak Yakob Sumarjo yakin tidak ada orang yang bisa membunuh ibunya sendiri katanya gitu. Tetap identitas itu akan ada, terutama dalam cara berpikir yang arkaiknya gitu, tetap akan kelihatan. Jadi cara berpikir Prof. Rake, cara berpikir saya yang orang Sunda, kalau Prof. Yakob itu yakin pasti ada bedanya. Karena kita punya asal-usul yang berbeda gitu. Sama-sama Nusantara sih, tapi berangkat dari lokalitas yang berbeda. Jadi kalau saya sebagai orang Sunda, bagaimana orang Sunda merespon situasi mutakhir itu, perkembangan digital, Prof. Rake juga bagaimana seorang Prof. Rake yang dari Bali merespon situasi mutakhir itu gitu. Jadi hukum kebudayaan itu menurut saya sesuatu yang elastis, yaitu sepanjang manusianya tetap memaksimalkan akal. Karena dalam filsafat itu disebut manusia itu hayawanun natik, makhluk yang berpikir. Dengan cara berpikirnya itulah dia merespon situasi mutakhir. Nah, identitas itu sesuatu yang kalau kata Gunawan Muhammad memang akan selamanya bergesekan. Karena kalau identitas tidak bergesekan, seperti besi nanti berkarat. Kalau berkarat kan jadi tetanus gitu. Nah, kita juga kalau ingin dewasa dalam berkebudayaan, ingin dewasa dalam beragama, haruslah agama kita itu digesek-gesekkan dengan agama lain. Maksudnya digesekkan itu bersentuhan, berinteraksi, berdialog. Karena kalau ajaran agama kita, kebudayaan kita tidak bergesekan dengan budaya lain, kata GM, kata Gunawan, nanti berkarat seperti besi. Nah, kalau sudah berkarat nanti tetanus. Gitu, Tenita. Jadi budaya juga ada rumusnya sendiri gitu, Teh. Ya, terima kasih Kang Wawan. Jadi sebenarnya identitas bangsa nggak akan sampai hilang gitu ya. Mungkin karena kita yang perlu kan dinamis dan bisa, kalau kata Om Rake tadi, bisa memilah. Yang penting kita mau menggunakan akal untuk berpikir kritis, mungkin itu kali ya. Tapi ada satu garda kebudayaan yang sangat penting yang tadi Prof. Rake sampaikan, dan juga ini dibahas di teori budaya mutakhir dalam culture studies gitu ya. Jadi kalau dulu kita bicara study of culture, sekarang ini culture studies, katanya berbeda. Culture studies itu lebih ke kajian-kajian postmodern, di mana menempatkan posisi bahasa sebagai garda terpenting dalam kebudayaan. Karena di dalam bahasa itu ada struktur berpikir, ada etika, ada cara memandang sesuatu, worldview gitu, dan seterusnya. Jadi sepanjang bahasa tidak hilang, yang tadi akal saya sebutkan itu, maka cara berpikir satu bangsa itu akan tetap terpelihara. Makanya almarhum Pak Ayub Rosidi itu sangat concern terhadap gerakan-gerakan melestarikan budaya bahasa ibu gitu. Sampai Pak Ayub bikin penghargaan ya, Rancage itu, untuk para budayawan yang masih menggunakan bahasa daerah dalam menulis gitu. Jadi kita juga si akal sehat yang tadi saya sebut juga tetap tidak bisa keluar dalam konteks budayanya sendiri yang melahirkan itu, tapi ya itu salah satu kerangka berpikirnya itu tercermin dalam bahasa. Nah, nanti praktek perbenturan seperti yang Prof. Rake sampaikan itu, perbenturan antar budaya itu saya kira perbenturan pada saat kuasa politik memilih mana bahasa yang lebih superior gitu. Misalnya gini,
kelompok yang melanjutkan tradisi Sunan Kalijaga ya dengan kajian antropologi yang sangat kuat kita sebut sebagai konservatif. Itu secara kuasa bahasa salah. Bagaimana mungkin sekelompok kaum agamawan yang mengkaji antropologi yang punya punya elastisitas dalam mengakomodasi kebudayaan disebut konservatif misalnya. Padahal justru sangat moderat menurut saya karena bisa melampaui zaman gitu. Jadi praktek bahasa ini penting dalam melestarikan budaya. Oke. Tapi kalau gitu kayak bahasa Indonesia ala Jaksel itu mungkin agak mencampur adukan. Oke, ke pertanyaan berikutnya yang dari Kang Dimas. Apa yang bisa kita lakukan terhadap infiltrasi tafsir agama yang menganggap budaya lokal harus disingkirkan? Itu contohnya kayak tadi yang soal wayang atau petang patung. Itu gimana? Kang Wawan dulu deh kalau gitu, mumpung udah open mind. Ya, ya karena saya junior ya, karena saya harus buru-buru kepada Pak Gede Rake. Jadi apa yang saya sampaikan catatan kakinya dari Pak Gede Rake saja. Ya salah satunya seperti yang tadi Pak Rake bilang soal literasi kebudayaan teh. Jadi literasi kebudayaan itu penting dan dalam culture studies itu kan dibahas bagaimana setiap budaya itu punya kearifan sendiri, tapi kolonialisme berpikir kita yang seringkali kita memandang budaya orang lain dengan cara berpikir kita. Misalnya gini, ada orang melakukan sesajen gitu ya, atau ada orang yang melempar kepala kerbau ke laut gitu. Terus kita ukur dengan cara berpikir kita yang sudah bias Arab gitu ya, sudah bias modernisme, kita anggap itu sia-sia gitu. Kita anggap itu khurafat itu. Kita anggap itu bertentangan dengan tradisi keagamaan kita. Tapi kalau kita coba mempelajari bagaimana argumen dia, bagaimana proses dia sehingga lahir budaya melemparkan larung itu ya, kepala kerbau ke laut, itu ternyata menarik. Dan mereka bilang pelakunya tuh gini, ya Kang, bertahun-tahun kita ngambil ikan di laut ini. Kalau setahun sekali kita bersyukur ngasih makan ikan dengan satu kepala kerbau, ya wajar lah. Kita bersyukur setahun sekali gitu. Ya. Nah itu kan luar biasa maksud saya. Ya. Nah tapi kepala kita kan kolonial, Prof ya. Kita memandang Ya. orang lain. Ya. Termasuk ternyata Kang Aat Suratin pernah penelitian di Papua, Prof. Kang Aat itu nanya ke bapak-bapak Papua itu, kan bapak-bapak Papua itu masih pakai koteka, Prof. Ya. Pakai koteka. Terus Kang Aat nanya, Bapak itu pakai koteka apakah tidak sakit kalau lagi ereksi, katanya gitu. Terus bapak-bapaknya jawab begini, pertanyaan Anda aneh. Kami hanya ereksi kalau bertemu istri kami saja. Di luar kami bisa mengendalikan diri. Menurut saya, Masya Allah, itu sangat beradab, Bro. Betul ya? Nah, tapi cara berpikir kita yang sosokan kolonial inilah yang seringkali menilai orang lain, sehingga orang lain subordinat gitu. Gitu, Teh. Wah, luar biasa ternyata bapak-bapak dari Papua itu untuk mengendalikan syahwatnya itu ya. Ya, kita kan paradigmanya aja yang menilai orang dari perspektif kita. Iya. Jadi literasi budaya menurut saya, Kang Bimo. Iya. Om Raka, kalau menurut Om Raka tentang infiltrasi agama yang menganggap budaya lokal harus disingkirkan? Ya, kembali lagi. Pentingnya kita memahami, tadi istilah saya itu literasi budaya. Jadi jangan lihat di permukaannya. Jadi di setiap praktek itu selalu ada reason, ada sejarah di belakangnya. Begitu. Ya, ada sejarah di belakangnya. Ya, jadi di setiap praktek itu ada sejarah dan ada konteks lokalnya juga, maaf ya. Konteks lokal. Saya begini. Waktu saya di Prancis, saya terima seorang teman di apartemen saya. Saya kasih dia satu kamar untuk tinggal bersama saya. Dia orang Maroko. Dan kemudian satu hari kita bicara tentang pakaian. Lalu dia bercerita, kenapa pakaian di sana itu harus lebih tertutup. Dia bilang di tempat dia, itu kan banyak gurun pasir.
badai pasir itu luar biasa kerasnya dan tiba-tiba datang. Kalau matanya tidak tertutup, itu kena bisa buta. Dia bilang ayah dia itu buta karena itu. Jadi itu konteks cara berpakaian orang itu ada konteksnya. Begitu. Nah ini yang kita maksud. Kalau kita tidak memahami, kan lalu kita menjudge. Kok ya, kok ditutup-tutup sih? Itu ada dasarnya. Begitu. Demikian juga di kita cara berpakaian kita itu ada sejarahnya, gitu. Dia tidak datang dengan sendirinya. Begitu. Jadi ini yang penting perlu kita ketahui. Kenapa di beberapa tempat orang berpakaian terbuka karena kita itu panas. Hawanya panas dan humid. Ya. Jadi kalau tertutup is not good for your skin. Sebab itu dia harus ada udara yang mengalir. Ya, begitu. Jadi itu semuanya itu orang bilang kearifan lokal. Ya. Begitu. Misalnya maaf ya, saya senang sekali lihat Ibu Inggit Garnasih pakai apa namanya kalau ini Pak Wawan namanya tutup kepala tetapi yang kerudung, karembong. Orang-orang ya, Sunda bilangnya ya karembong. ditutup tetapi udara mengalir di sini. Karena Ya. kita itu humidity-nya tinggi. If you close your hair, rusak. Gitu. Kembali lagi, there's reason yang perlu kita ketahui. Nah, kalau kita mengerti seperti itu, lalu kita berhenti menghakimi. Nah, ini susahnya kan, ya orang ya mencoba menghakimi seperti Kang Wawan bilang, menghakimi orang lain dengan sudut pandangnya sendiri. Begitu kan itu yang terjadi, ya. Nah, sebab itu saya suka ya ini apa yang dikatakan oleh Dr. Matthew Ricard yang mengatakan good spirituality itu. Jadi spiritualitas yang baik itu you demand from yourself. Jadi Anda menuntut dari diri Anda, tidak menuntut dari orang lain and free of judgment. Jadi Anda tidak menghakimi orang lain dan Anda menuntut dari diri Anda sendiri. Begitu. Jadi itu dia bilang good spirituality. Anda tidak demand orang lain untuk melakukan sesuatu atau mengikuti Anda, tapi pertama harus you demand from yourself. Anda menuntut kebajikan, ya kesucian dari diri Anda sendiri dan tidak menghakimi orang lain. Itu yang menurut dia sih ya. Barangkali ini yang bagian yang sangat penting. Baru kita bisa melakukan dialog budaya. Baik, ya terima kasih. Ya. Terima kasih Om Raka. Pertanyaan berikutnya dari Mas Sugi Hartono. Ini izin bertanya pada Kang Wawan. Ketika perkembangan budaya dan mempengaruhi identitas bangsa, bagaimana menyeimbangkannya terhadap akidah agama? Oke, dia tujukan ke Kang Wawan mungkin karena tentang Islam mungkin ya. Mangga Kang Wawan. Ya karena saya tidak mempertentangkan antara agama dengan budaya ya, saya tidak tidak ada kekhawatiran soal akidah. Jadi karena gini, ya literasi budaya dan literasi keislamannya juga mungkin harus ditingkatkan, Prof ya. Literasi budaya untuk memahami budaya, literasi keagamaan untuk memahami keagamaan. Misalnya begini, Nabi Muhammad itu orang yang sangat mencintai lokalitas. Waktu di Madinah dia sangat merindukan Mekah. Sehari-harinya pakai jubah sesuai konteks masyarakat Arab saat itu. Nah, kalau Nabi Muhammad mencintai jubah sebagai bajunya, ya kita mencintai batik lah kira-kira gitu. Nah, lokalitas sekali. Kemudian Al-Quran saja, itu kata Cak Nur, Al-Quran itu kata Prof. Nurholis Majid, Quran itu menggunakan bahasa lokal, tapi maknanya universal. Misalnya Quran menyebut neraka. Neraka di dalam Al-Quran itu disebut jahanam. Jahanam itu dari kata gehanom. Di sana, di Palestina kuno, itu ada lembah yang sangat dalam, kecil, panas. Saking panasnya, itu panasnya menyembur sampai keluar. Dan orang-orang Arab waktu itu nyebut itu lembah gehanom. Nah, waktu Tuhan menceritakan neraka, Tuhan sebut neraka itu gehanom atau jahanam. Jadi orang bisa membayangkan tadi punya imajinasi, oh neraka itu panas ini. Waktu Quran cerita tentang surga, Quran cerita bahwa di surga itu ada rumput-rumput hijau, air sungai mengalir, buah-buahan ranum, itu kan persis di Lembang, Prof. Gitu.
Tapi bagi orang Arab, ya itulah surga, karena di sana susah membayangkan ada situasi lingkungan yang seperti itu. Nah, intinya maknanya surga itu kenikmatan, neraka itu siksa. Bagaimana Tuhan menggambarkan neraka dan menggambarkan surga, itu menggunakan bahasa lokal, bahasa yang dipahami oleh masyarakat setempat. Gitu. Nah, jadi Quran pun bertradisi lokal kalau begitu, menggunakan bahasa-bahasa lokal yang dipahami oleh orang-orang Arab saat itu. Malah Profesor Quraisy Shihab menafsirkan kata ma'ruf, amar ma'ruf nahi munkar. Ma'ruf itu dari kata urf itu kebudayaan, sesuatu yang dikenal dalam tradisi. Jadi kalau sebagai orang Sunda kita lewat di depan orang tua bilang punten gitu ya, bilang punten. Nah itu juga urf, itu juga kebajikan kata Prof Quraisy Shihab. Jadi justru kebaikan yang ada dalam budaya seperti contoh yang tadi saya sampaikan di awal cerita, kebaikan dalam segi budaya, mandi itu juga kebaikan dalam segi amaliyah gitu. Nah, termasuk dalam soal-soal akidah gitu ya, kita jangan sampai terjebak ke dalam yang tadi permukaan itu. Sorry, saya pindah tempat karena hujan. Mulai hujan soalnya. Ya, nah misalnya gini Pak, saya baca di salah satu literatur. Dulu orang Sunda itu percaya kepada dewa-dewa. Tapi pada saat Islam masuk, Islam mengharuskan kita punya keyakinan tauhid. Tauhid itu Allah yang esa, tidak ada dewa-dewa. Akhirnya dalam pewayangan Sunda, Pak, itu Batara itu dibagi dua. Ada Batara Kala, ada Batara Niskala. Batara Kala itu Batara yang terikat oleh ruang dan waktu. Yang itu yang disebut dewa-dewa itu. Tapi Batara Niskala itu super reasoning power, gitu. Sesuatu yang tidak terikat oleh waktu. Nah, itu siasat orang Sunda, siasat para wali, ajaran dewa-dewanya, ajaran Bataranya tidak hilang, tetapi ditambah-tambah sedikit sehingga tauhidnya tetap terjaga gitu, Pak. Nah, tapi kalau kita tidak belajar literasi budaya dan literasi agama, kita kan langsung percaya dewa-dewa musyrik gitu. Padahal para penyebar ajaran Islam pertama-tama itu sudah membagi ada Batara Kala dan ada Batara Niskala. Nah, kurang lebih gitu kalau menurut saya Teh Nita, tidak mengganggu akidah kita sepanjang kita juga mengerti struktur budaya yang sedang kita baca itu apa. Ya kalau kita tidak mungkin kurang membaca soal literasi tadi ya, bagaimana pembagian Batara dalam Pasundaan, itu pasti kita mengatakan musyrik gitu. Tapi ternyata orang tua Sunda kita keren gitu. Atau termasuk Batara Guru, itu Batara yang paling sakti di pewayangan Parake ya. Ternyata kalau disuruh-suruh sama Semar dia mau. Artinya itu Semar mendegradasi Batara Guru menjadi equal gitu. Nah, kemudian Tuhan yang Maha Esanya mana? Ada Hyang Widiwase kalau dalam orang Hindu, tapi kalau dalam orang Barat bilang super reasoning power, tapi kalau kita bilang Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau bagi saya ya gitu aman akidah saya sepanjang literasi budayanya juga kita baca secara tuntas gitu, Pak. Oke. Gitu Teh. Sebentar sebelum lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, sambil kita jalan, camnya mohon dibuka supaya sekalian di screenshot sebelum semuanya ini satu-satu live. Oke, sambil dibuka camnya, sambil difoto, kita jalan terus ya ke pertanyaan berikutnya. Jadi ini Teh Andalusi. Ya, tadi kan Kang Wawan membicarakan tentang bahasa ya. Jadi bahasa ada unsur kesantunan sebagai bagian dari budaya. Mungkin ini harus diedukasi ke masyarakat kita. Apakah bisa dimasukkan ke kurikulum ya, Kang? Tentang edukasi bahasa ini. Ya, saya kira penting ya, karena dalam budaya Sunda itu disebut hade goreng jelemana ku basa. Jadi ya bahasa itu punya kaitan erat dengan cara berpikir dan cara hidup. Cuman mungkin juga kita harus diskusi ya soal sopan santun itu apa. Apakah sopan santun itu yang pakai undak usuk atau seperti yang di Baduy? Nah itu kan kita belum tuntas diskusi itu.
Kalau dalam bahasa Baduy kan tidak ada soal undak usul, tapi yang penting itu berbahasa itu secara jujur. Gitu. Jujur, tidak bohong, tidak menyakiti orang lain, itu sudah bagian dari etika yang penting. Oke. Ini Kan ada orang pertanyaan. Sunda mengenal undak usuk sejak Mataram masuk ya, Prof. Abad 15-an gitu. Oke. Ini malah ada pertanyaan buat moderator. Kita sebagai orang yang beragama memiliki pedoman-pedoman yang harus dipatuhi. Nah, ketika pedoman agama ini bertentangan dengan tradisi dan budaya lokal masyarakat, bagaimana cara menegosiasikan dan mendamaikan keduanya agar terjadi harmoni? Ini kayaknya lebih tepat dijawab oleh para narasumber ini. Gimana ini? Kita ke Om Raka dulu ya, Kang, sebentar. Iya, begini ya. Dua hal yang diperlukan ya, jadi pemahaman ya, jadi pemahaman yang lebih luas ya tentang kebudayaan, tentang kaidah atau hukum-hukumnya ya, kalau agama tertentu. Dan kemudian, maaf ya kalau saya boleh mengatakan, setiap kaidah itu ada konteksnya, dia tidak hadir begitu saja, maaf ya, yang saya tahu selalu ada konteksnya. Ya seperti tadi ya, seandainya yang menceritakan ya, orang di kutub yang berbicara tentang sorga, mungkin cara mengadakannya lain, itu kata konteksnya ya. Maaf ya. Mungkin ya yang hangat, yang apa begitu. Jadi gitu. Kalau yang ya ada masyarakat yang ada satu agama di tempat yang banjir terus kampungnya, masyarakatnya, lalu orang bicara tentang surga, mungkin tanah yang kering gitu, bukan yang kebanjiran, bukan sungai. Nah ini maksudnya ya. Tapi apa yang Mas Wawan katakan itu sesuatu itu mesti konteksnya, itu esensinya apa? Ya, kesengsaraan dan kenikmatan. Begitu. Jadi ini yang perlu kita ngerti, bukan teksnya, tapi esensinya. Begitu. Nah, kalau kita masuk ke esensinya, apalagi, maaf, yang di sini saya bicara tentang spiritualitas, lalu konflik ini menjadi makin lama, bahkan mungkin hilang. Maaf ya, sebab itu saya bicara tentang in spirituality, itu tidak ada sekat, tidak ada batas. Ya, jadi sebab itu maaf kalau menurut saya sih pelajari istilahnya literasi budaya, naik ke level yang lebih spirituality rather than practices, dan kemudian lalu harus dipilih, tidak dilabrak. Mana yang ya sebenarnya tidak perlu diikuti, bukan bertentangan, sudah aja diabaikan saja, tidak dilakukan begitu. Jadi sering sekali kalau itu berbeda, itu dianggap bertentangan. Menurut saya banyak sekali dalam hidup ini yang berbeda itu ya sudah aja berbeda, tidak harus dipertentangkan, begitu. Ya, jadi ini yang menurut saya bagian yang seperti ya. Jadi ketika kita mengerti konteksnya, masuk ke level yang lebih tinggi, lalu kita memahami lebih baik, lalu memilah ya mana yang kita perlu lakukan, sehingga lalu istilahnya tidak ada pertentangan atau diminimasi antara istilahnya unsur kesenian, unsur pengetahuan dan sebagainya dengan kaidah agama yang dianut. Ya, saya termasuk orang yang tidak mengalami keadaan seperti itu karena dialog antara budaya dan keyakinan agama itu berjalan ya sangat encer begitu. Ya. Oke. Oke, terima kasih Om Raka. Gimana kalau menurut Kang Wawan tentang pertanyaan terakhir tadi? Gimana tadi? Sorry. Ini ketika pedoman agama bertentangan dengan tradisi dan budaya lokal, bagaimana cara menegosiasikan dan mendamaikan keduanya agar terjadi harmoni? Ya, baik agama, baik kebudayaan itu alat ukurnya menurut saya ya, alat ukurnya akal. Mungkin ada sebagian orang Islam yang menganggap bahwa enggak, kita harus mengagungkan kitab suci, jangan akal. Tapi kita tahu kitab suci itu benar atau tidak, itu dari akal gitu. Jadi alat ukur budaya dan alat ukur agama, menurut saya akal dan cita rasa kemanusiaan kita gitu. Nah di wilayah itulah saya kira akan bertemu. Kalau kita butuh teks-teks yang mengatakan bahwa agama mengakomodasi kebudayaan, banyak gitu. Misalnya dalam kaidah usul fikih ada al-adah al-muhakkamah.
adat itu bagian dari hukum gitu. Kemudian yang tadi tafsir ma'ruf dari Pak Profesor Quraisy Shihab itu juga menandakan bahwa kita juga harus akomodatif terhadap kebudayaan. Jadi apa namanya, untuk menyeimbangkannya ya itu kita menggunakan penalaran gitu ya, menggunakan penalaran agar kita tahu fenomena yang berkembang seperti apa. Misalnya di Maroko ada tokoh Islam namanya Muhammad Abed Al-Jabiri. Al-Jabiri ini menjelaskan untuk mengerti budaya, untuk mengerti Islam yang datang dari Arab, kan kita juga mengakses Islam Arab itu ya. Kita harus mengerti bagaimana orang Arab berpikir. Makanya buku itu judulnya Naqdul Arabi. Nah, dalam buku itu dijelaskan orang Arab itu berpikir ada yang burhani, burhani itu rasional, ada yang berpikir ada yang berpikir bayani, bayani itu tekstual, ada yang berpikir irfani, irfani itu spiritualitas, tasawuf gitu. Nah, dengan mengerti cara berpikir sebuah komunitas, sebuah lokalitas, kita juga akan mengerti bagaimana fenomena keagamaan yang berkembang di kita. Nah, jadi untuk menyeimbangkan itu ya kita harus tahu model keberislaman kita apakah bayani, apakah burhani, atau apakah irfani gitu. Nah, masing-masing akan dijelaskan menurut teorinya masing-masing. Jadi mungkin kata terakhir dari saya sepakat dengan Profesor Gederake bahwa yang terpenting buat kita adalah literasi kebudayaan dan literasi keagamaan harus sama-sama cukup. Gitu teh. Oke, hatur nuhun Kang Wawan. Sepertinya udah hampir jam. Wah, udah 4:53 ya. Sudah kerasa waktunya. Oke, kalau gitu sebelum ditutup, saya minta closing statement-nya dulu dari para narasumber. Yang pertama dari Kang Wawan dulu deh. Ya. Saya hanya ingin mengulang apa yang pernah disampaikan oleh Acep Jam-Jam Nur. Jadi kata Kang Acep, Nabi itu mencintai budaya lokal. Kalau diperiksa bajunya, semuanya pakai baju lokal, yaitu pakai gamis. Nah, kalau Nabi mencintai gamis karena Nabi mencintai budaya lokal, kalau kita mencintai batik juga, kita mencintai baju sendiri juga, itu bagian dari sunnah Nabi, Tenita. Gitu. Jadi kalau ada orang yang bilang poligami adalah sunnah Nabi, itu bohong. Sebetulnya sunnah Nabi itu pakai batik, bukan poligami. Pakai baju-baju daerah itu sunnah Nabi sebetulnya. Gitu. Mungkin ini tidak terlalu jelas, tapi kapan-kapan biar kita bisa diskusi lebih lanjut karena tema ini menarik dan luas, Prof ya. Saya kira Prof setuju. Harus beberapa sesi saya kira bicara soal tema ini. Terima kasih, Tenita. Ya, hatur nuhun Kang Wawan. Om Rake, gimana closing Ya, statement-nya? baik. Ya, jangan lupa bahwa ketika ya budaya itu diciptakan, ya saya bilang budaya diciptakan atau artinya dibentuk melalui proses yang panjang. Agama juga berevolusi loh, cara orang beragama dari masa ke masa. Tujuannya tetap sama, yaitu agar manusia itu bahagia lahir dan batin. Ya. Ini ya pegang ujungnya, bahagia lahir dan batin. Kalau di dalam menjalankan ya apakah istilahnya praktik keagamaan kita atau kebudayaan kita tidak bahagia lahir dan batin, itu bertanya ke dalam. Ya, sebab happiness itu bukan datang dari luar. Happiness itu kita bikin sendiri. Ya. Nah, apa bertanya itu? Ya, kembali lagi bertanya ke dalam itu ya belajar literasi yang lebih bagus, bertanya apakah yang saya lakukan ya literasi keagamaan, literasi ke apa? Kebudayaan ya, literasi pengetahuan dan semuanya. Ya, ini bagian yang sangat penting. Ya. Jadi jangan lupa bahwa tujuannya itu adalah kebahagiaan. Kalau kita tidak bahagia, something wrong with us. Ya, bukan pada ajarannya, bukan pada kebudayaan, sebab dia sudah berjalan sekian lama. Ya, begitu. Iya, terima kasih Om Rake. Oke, semuanya sudah hampir jam 5 ya. Dan mungkin yang lain juga akan menyiapkan untuk berbuka puasa. Hatur nuhun pisan Kang Wawan, matur susma Om Rake Ya, untuk sama-sama.
Terima Jadi, kasih, Prof. Ratu. ya, kalau bisa saya simpulkan, ini sepertinya karena kita sebagai manusia diberi anugerah akal, jadi memang kita harus menggunakan akal tersebut ya untuk membedakan manusia dari makhluk yang lainnya. Mungkin seperti itu. Dan untuk topik ini, mudah-mudahan lain kali kita ada kesempatan lagi untuk melanjutkan bincang-bincang seperti ini. Dan seperti kata Kang Wawan tadi, masih banyak yang perlu dibahas. Oke, kalau gitu. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam.